Karena lam itu ada tebal, ada tipis. Jadi dhalin. Nah, waladhdallin. 1 2 3. Nah, kalau ada yang baca dhol, itu lamnya sudah lam tafkhim. Ya, ada lam tebal, ada lam tipis. Lam tebal hanya lapas Allah, Allah, ya, Allah, ya. Nah, selain itu lamnya tipis. Kemudian wal mustaqim, mustaqim, mu monyong, mu, sin tipis, mus, balik ke rahang tipis, senyum, mus, ya. Dan hati-hati jangan sampai ada suara tambah ya. Contoh jatuhnya mus, baru ditariknya mus. Sama aja, ketahuan juga nanti mus. Nah, mus sama deh, mus, nah, mus. Nah, dan jangan sampai ngejar sin, munya jadi korban, mes. Ihdinas siratal mustaqim, mau ngejar sin tipis, munya pula jadi korban, jadi mes. Nah, jadi mus. Nah, sempurnakan dulu munya, mus. Nah, mustaqim. Nah, qaf dia tafkhim. Tapi ketika baris bawah dia jadi nisbi. Tafkhim nisbi. Apa itu nisbi? Berkurang kadarnya. Ya, mustaqim, tak boleh mustaqim. Qim. Ada qi mustaqim. Ada mustaqim. Nah, membunyikan qaf jangan berlebih, jangan ke dalam kali. Taqim itu ya berlebih. Jadi taqim 1 2 3. Nah, mustaqim. Nah, baik ya. Jadi ada 3 tadi ya, 4. A'udzu, alhamdu, bukan du, alhamdu, waladhdallin, baru al mustaqim. Ya, coba Bu Mida, a'udzu itu yang ada contoh sih. A'udzu aja, a'udzu. Alhamdu. Waladhdallinnya. Oke, terus al mustaqim. Ya, coba Sipa. Jangan dol, cepat dol. Dol. Ulangi lagi. Wala. Udah ngalir tuh. Jangan mati. Waladdo. Jangan walad. Jangan putus. Lamnya tasdid. Kadang tasdid itu mau berkurang ya. Dolin. Jangan sampai gitu. Dolin. Lama kan. Do alla illi ullu. Jadi dolin. Masih ada dol. Jangan langsung dolin. Ada nya sedikit. Ya kan? Allah. Coba ulangi. Ya. Jadi harus ada hak tasdid lamnya diperhatikan. Bu Susi. Alhamdu. Tak alir dulu. Waladdo. Oke, nanti Ibu Latih nggak usah pala ikut kepala ya. Nanti takutnya pas ngajarkan ke murid, oh guru kami begini. Iya, kadang mau bawaan itu. Saya pun pula juga gitu. Walau dulu saya gitu juga. Tapi kata guru saya nanti murid nanti ngikuti.
Karena kan murid itu ngikut gurunya kan. Ah, nanti begitu. Ya. Alhamdu Tipis lesinnya mus. Bu Seri nanti latihannya sinnya agak tajamkan sih lagi. Ya. Itu bunyi kan beda sama memang samanya itu ya, cuma ya kurang halus dia ya. Posisi sudah tapi agak ikut tafasinya masih ada sebaran angin. Dia kan suaranya kan ujung aja. Kan beda. Coba. Coba Ibu. Lihat. Mus. Udah kurang lah itu. Nanti tinggal tajamkan aja. Sering tuh ya. Memang ada sopirnya tapi masih campur sama angin ya. Jadi itu tadi. Ya, udah mending itu. Udah mending itu. Nanti tinggal Ibu latih-latih lagi. Kemudian yang ketujuh itu ya, maksud bait yang keenam tadi itu. Yang ketujuh, qauluka ar-rahmani la ar-rahman fa'ati haqqal harfi yakni ra'an. Bacaanmu mestinya qauluka, bacaanmu atau ucapanmu ketika membaca ar-rahman dengan mentasdidkan huruf ra ya, ar-rahman bukan ar-rahman ya, bukan ar-rahman. Fa'ati haqqal harfi yakni ra'an, maka berikan hak hurufnya yaitu 2 ra. Karena hakikatnya tasdid itu 2 huruf. Satu hurufnya sukun, satu hurufnya berharokat. Kadang mau ar-rahmanir rahim ya, makanya di situ ada tasdid. Ar-rahmanir rahim. 1 2 3. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi dalam bait yang ketujuh ini yang diingatkan Syekh Arif, jangan sampai Ar-Rahman itu sudah bisa merubah makna. Artinya apakah? Rahman Maha Pengasih. Ya, apakah Maha Pengasih? Jadi Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Ya, jadi harus kita perhatikan jangan sampai hilang tasdidnya ya, jangan hilang tasdidnya, karena tasdid dalam surah Al-Fatihah ada berapa? 14 ya, itu disebutkan dalam Safinatun Najah ya, dalam kitab Safinatun Najah dan juga disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Jangan sampai ada hilang tasdid dalam surah Al-Fatihah. Kalau hilang tasdid berarti hilang satu huruf ya. Cobalah hitung. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa tasdid di situ? Bismillah fauqal lam. Hirra. Mani nirra. Ya kan? 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulil di atas lam. Rabbi di atas huruf ba. Kemudian ar-rahmanir-rahim 2. Ar-rahman ar-rahim. Maliki yaumiddin dal 1. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, tak ada. Ghairil maghdubi 'alaihim walad di atas dad. Dal di atas lam. Berarti ada berapa? 14. Hilang salah satu bisa rusak Al-Fatihah. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Hirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kan Hirobil. Dengan mau baca gitu kan? Maliki yaumidin katanya. Ya. Maliki yaumidin. Iyyaka na'budu wa iya. Itu kan sudah hilang tasdid.
tasdid. Iyyaka na'budu wa iya. Jadi harus diperhatikan. Waladdallin. Nah, jadi dallin. Nah, itu ya harus diperhatikan. Nah, yang selalu terjadi itu di Ar-Rahman. Ar-Rahman kalau di kampung-kampung ya, Ar-Rahman. Nah, Nirrahim. Tidak tasdidkan. Itu bait ke-8. Fa akhfiyan takriroha musyaddada wa hadiran tamtita iya syuddida. Fa akhfiyan, sembunyikanlah pengulangan bunyi huruf apa? Ro. Ya, bunyi huruf ro jangan sampai ya ro-nya berlebihan. Di dalam matan Jazari juga diingatkan ya. Wa akhfi takriron idza tusyaddadu. Samarkanlah huruf ro takrirnya ya apabila dia tasdid. Jadi jangan hirrahmanirrahim. Itu jelas itu getarnya. Jadi hirro. Kalau Syekh Arif katanya satu aja hirro. Kalau Syekh Mu'nis boleh 2 ya. Sampai 2 getaran boleh ya. Ada satu lagi mengatakan 1 getaran saja. Ya, jadi ada 2 penjelasan. Yang penting jangan sampai ro-nya jelas sekali. Banyak getarnya. Ya, jadi Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, jadi sama-sama balik ke rahang normal. Ar-Rahmani. Nirro. Ya. Jadi ada metode dari Syekh Arif itu ya supaya ada rem ro-nya ya bisa dibantu dengan rahang aur. Nah, ini tapi bukan gitu ya, bukan aur yang bawah aja. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu untuk merem aja. Ya. Nah, kalau nanti kita sudah biasa nggak palah pun begitu nggak apa-apa. Ar-Rah langsung naik terus. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, jangan sampai Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu yang diingatkan. Ya. Jadi kalau kita belum biasa Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, boleh dengan dibantu supaya ada remnya Nah, nanti kalau kita tengok video-video para syekh itu ada yang Ar-Rahmanir-Rahim ditahan ya tapi bukan tahan suara ya, bukan Ar-Rahmanir-Rahim, bukan gitu. Nah, karena roh itu masih ngalir ya, punya sifat apa? Tawassut, tertahan tapi masih ngalir. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim. 1 2 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi yang bawah aja, yang atas enggak usah. Bawah aja. Ar-Rahmanir-Rahim. 1 2 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Kenapa jangan sampai 2 karena nanti khawatir jadi wow. Ar-Rahmanir. Ada campuran huruf wow. Jadi biasa ini senyumkan dulu. Ar-Rahmanir-Rahim. 1 2 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang kedua boleh juga langsung ke atas. Ini dibuka. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. 1 2 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ya. Coba mana tadi? Coba Bu Mida. Oke. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke. Yang penting jangan sampai macam Inggris ya. Inggris kan terus nggak ada takrirnya. Where are you?
Ya, dan ar-rahmanir-rahim. Bukan gitu kali. Alhamdulillah udah lepas ya insyaallah. Nah, kemudian yang kesembilan, alhamdu ma an'amta qattu qalqalu fabayyinan sukunaha yumahalu. Pada pengucapan huruf mim sukun pada kata alhamdu dan an'amta qattu qalqalu kadang sering terjadi pantulan, tuqalqal ya, dipantulkan. Seringnya ada yang memantulkan. Fabayyinan sukunaha yumahalu. Oleh sebab itu kata beliau, perjelaslah sukunnya pelan-pelan dengan ringan tanpa qalqalah. Jadi jangan sampai alhamdulillah siratal ladzina an'amta. Makanya pelan-pelan aja. Ya. Ada kadang yang dia takut terpantul akhirnya dimatikan suaranya, salah juga. Alhamdulillah. Ada saya dengar gitu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Salah karena mim itu ya, nun dia punya sifat tawassut. Tawassut itu antara tertahan dan mengalir. Ya, sama-sama alhamdu. Durasi lam sama mim harus sama karena sama-sama tawassut. Alhamdu. Jadi nggak boleh ada salah satu yang kepanjangan. Alhamdu. Udah salah mimnya itu. Atau alhamdu, lamnya kepanjangan. Jadi durasinya harus tek tek tek. Alhamdu. 1 2 3. Alhamdu. An'amta. An'amta. Jadi jangan sampai ada yang kelamaan, ada yang kependekan. Kemudian bait yang ke-10, sebelum kita lanjut, coba Bu Mida. Apa tuh? Oh, sipa dulu. Alhamdu. An'amta. Oke, lanjut Bu Susi. Alhamdu. An'amta. Ya, Bu Sri. Alhamdu. An'amta. Oke. Kemudian bait yang ke-10. Mana tuh Ustaz? Oh ya Bu Mida belum. Alhamdu. An'amta. Oke, bait ke-10. Wa kullu madmumin fa ashbi'an bidham wa kullu maftuhin wa maksurin yutam. Dan setiap huruf wa kulla dan setiap huruf madmumin yang berharokat dhammah, maka penuhkanlah dhammahnya. Ya, penuhkanlah dhammahnya. Jadi di Al-Fatihah itu yang mana yang dhammah maksudnya sempurnakan dhammahnya. Kadang kita baca iyyaka na'budu itu kan tak sempurna dhammahnya. Na'budu, budu sama budu kan beda. Alhamdu ya, a'udzu udah beda bunyinya ya. Seringnya nanti budu, iyyaka na'budu ya, budu, jangan mus. Ya, sempurnakan dhammahnya. Kemudian dan setiap huruf yang berharokat fathahkanlah dengan sempurna. Ya, fathahkan. Jadi jangan nasta alham iya ya, maliki, jangan ma. Jadi sempurnakan fathahnya. Begitu juga maksurin yutam, ketika kasroh sempurnakan kasrohnya ya. Yang ta'in, taqim, bis udah kasrohnya kan nggak sempurna, bis ya, jangan bis ya. Jadi sempurnakan harokatnya. Yang ke-11 kayaumi, langsung ada contohnya. Ihdinas sirata ghairi fala tumil wa atmiman bil kasri. Seperti kata yaumi. Kemudian ihdinas sirata dan ghairi, ini yang selalu yang pada umumnya banyak yang keliru. Maka jangan kau miringkan. Fala tumil, jangan diimalahkan, jangan dimiringkan kasrohnya menjadi seperti bunyi ya, sempurnakanlah kasrohnya. Jadi contoh maliki yaumid
Mid. Itu kan udah miring udah i-nya. Maliki yaumi middin. Jangan mid. Itu udah miring itu mid. Ya, mid. Ya, jadi bunyi maliki sama mi harus sama kasrohnya bunyinya. Maliki yaumiddin. 1 2 3. Maliki yaumiddin. Ya, maliki pun juga kadang sering mau terjadi imalah ya mereng. Nah, kemudian ihdina jangan ihdina ihdina 1 2 3. Ihdinas sirata. Nah itu kan nah tipis atau tebal? Tipis. Nas. Dalam shot tebal ya, ini ada tambahan sedikit ya. Dalam shot ada beberapa riwayat ya yang saya dapat dari guru-guru ya, ada yang kembali ke rahang normal. Jadi nas ya kembali ke rahang normal. Nasi. Jadi nas dan jangan sampai ada bunyi nas nas. Coba Bu Mida. Nas. Jadi nas ya. Boleh juga huruf-huruf tebal itu seperti orang senyum, tapi pangkal lidahnya agak tegang lah. Ya, so, si. Ada saya dapat dari Syekh Jepri ya, Abu Khuzaimah ya, beliau menjelaskan huruf tebal itu ada berapa syekh itu dia tetap rahang senyum ya, rahang tipis ya, tapi pangkal lidahnya harus so, si. Jadi boleh nas ihdinas si supaya enggak nanti no jadi nasi. Nah, jadi enggak apa namanya? Tak balik lagi ya. Nah, boleh nasi tapi pasonya pasot baris bawahnya nasi. Yang penting jangan sampai nos ya, nos ihdinas. Boleh macam tadi ihdinas nasi tetap normal si. Boleh juga nasi ya. Ya, itu tambahan yang kita dapat ketika mulazamah ya. Jadi apa tadi? Ihdinas sirata. Kemudian ghairi, kadang ini juga mau tipis. Ghairil tadi ya. Ghairil mau tanpa kita sadari. Ghairil bukan ghairil. Itu maksudnya fala tumil, jangan dimiringkan kasrohnya, dijaga. Yang ke-12 ya. Yang ke-12 wahdhar lada maliki yaumi na'budu. Waspadalah pada saat membaca kata maliki yaumi ya dan na'budu. Apa yang diwaspadai? Jangan sampai terjadi ikhtilas. Ada istilah tajwid namanya ikhtilas. Ikhtilas itu apa? Mengkorupsi, mengurangi hak harokat yang sangat mungkin terjadi. Jadi seharusnya maliki menjadi maliki, liki ya. Na'budu jadi budu jadi rom jadinya. Ya kan? Budu. Tak sempurna harokatnya ya. Jadi jangan sampai terjadi ikhtilas. Ya, jadi betul-betul kita jaga maliki, liki. Berlebih jangan, mengurangi jangan. Berlebih kadang gimana? Maliki yaumid, itu linya sudah
berlebih. Maka jangan diayun, jangan maliki yau. Kadang terbawa lagu maliki yau, maliki yau. Hati-hati. Jadi maliki yau, liki yau. Ya tipis, ya, jangan yau, maliki yaumiddin. 1 2 3. Maliki yaumiddin. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi budu karena dhammah ya, ada kaidah kalau dia dhammahnya bertemu berurut ya nggak perlu pala kita kembalikan, kecuali kita masih belum bisa menipiskan huruf tadi ya, karena ada juga guru saya Syekh apa itu ya, karena nampaknya ada muridnya yang susah dia menipiskan budu asik budu iya, jadi budu ya bisa gitu, tapi kan agak repot ya kan, agak penuh perjuangan ya. Karena budu wa iya budu ya. Jadi boleh aja langsung budu, yang penting tipis, jangan budu. Jadi budu. Coba 1 2 3 budu. Itu kan udah tipis, itu orang dengar udah tipis. Tapi kalau budu, itu kan dalnya udah du ya, udah bunyinya tebal ya. Contoh yang lain, wa qalu kunu huda. 1 2 3. Itu kan domahnya berturut tuh, udah lurus aja, enggak usah malah ditarik. Kalau wa qalu kunu huda ya kan. Emang Bu? Tak apa-apa maksudnya kan. Jadi kalau dia domahnya sudah berturut dan tak ada yang mendebalkan dia, kadang kan yang mau tebal tuh sin ada persamaannya apa? Sod. Ya kalau su hampir sama. Zal samanya apa? Dhu, zu. Ada persamaannya. Kalau nun nggak ada. Yang pentingnya nu. Ya kan? Kalau dia berturut gitu, kalau udah jadi kebiasaan nggak salah juga. Ya kan? Tapi jangan ya wa qalu kunu huda ya kan gitu ya kan. Padahal kalau wa qalu kunu huda sama sebenarnya. Ya kan? Sama. Jadi itu metode yang dibuat guru kalau seandainya murid tadi ya masih bingung dia membedakan mana tebal mana tipis. Seperti waktu sama Syekh apa ya yang dari Mesir ya, kadang kita membedakan lu sama lu wa qalu ya, itu masih tebal sama Syekh tadi. Makanya suruh wa qalu lu, yang penting tipisnya lu. Ya, awak belum bisa langsung wa qalu lu, itu dah tebal. Makanya lu wa qalu, karena qaf tebal, terbawa lamnya jadi tebal. Wa qalu lu. Jadi padahal bunyinya lu. Makanya paksa tarik wa qalu, barulah pas bahasa Syekh itu. Ya, padahal kalau tengok Syekh itu baca biasa aja wa qalu. Tapi kalau awak baca gitu masih tebal. Tapi ketika kita baca wa qalu, baru pas kata Syekh itu. Ya, jadi itu maksudnya ketika kita belum bisa menipis kan nggak salah kita pakai itu, tapi itu bukan menjadi sebuah ketetapan, karena intinya jangan sampai yang tebal jadi tipis, yang tipis jadi tebal ya. Wa idzal wuhushu husyirat ya kan, ya. Kalau ada satu syekh karena supaya dapat tipisnya wuhushu husyirat ada ya, tapi kalau syekh yang satu lagi ya udah langsung aja kalau sudah memang bisa mendapatkan wa idzal langsung wuhushu sikit aja wuhushu husyirat ya.
Bisa juga seperti itu. Ini tambahan ya, tambahan. Makanya pernah Syekh Arif ditanya, apakah memang kita membaca itu harus tarik maju mundur maju mundur? Kata beliau itu ketika di awal belajar. Ya. Tapi kalau nanti antum terus belajar, ya, yang penting belajar jangan berhenti. Ya, yang sering terjadi itu belajar berhenti, akhirnya itu menjadi sebuah ketetapan harus begini. Harus begini. Kalau nggak begitu tak pas itu. Ya. Ternyata kata Syekh Arif, ketika kita terus belajar, nanti ketika udah dapat kita, ya, bunyi tipis tadi nggak palah kayak gitu nggak masalah. Maka tengok orang imam tuh biasa aja, tengok tak palah begitu kali. Karena udah bisa dia, orang pun dengar udah jelas hurufnya. Ya. Sehingga itu di awal belajar. Di awal belajar ngajarkan ke murid nggak apa-apa. Di awal murid kalau tengok ini payah ini muridnya harus begini, nggak apa-apa diajarkan begitu. Ya namanya mubalaghah di awal belajar. Tapi bukan menjadi sebuah keharusan. Akhirnya setiap baca Quran mesti a'udzu billahi minasyaitonir harus dibuka 3 jari ya. Kan capek itu di awal begitu. Tapi diharapkan murid tadi jangan sampai berhenti belajar. Ya itu untuk mendudukkan. Karena saya tengok juga ada guru dari Mesir tuh tahun 2000 berapa itu. Saya tengok sampai ngajaran a'udzu muncung lagi tuh a'udzu. Ini di awal nih begini harus begini. Ya. Jadi seperti itu. Yang penting ketika dapat kita tipisnya, ya insya Allah tidak masalah. Jadi itu hanya sebagai metode untuk membedakan mana tebal, mana tipis. Ya. Nah kemudian liddadi lad italatun muhattamah laisat kadha wa tawadal mufakhamah. Huruf dod pada kata waladdallin wajib dibaca dengan sifat istitalah. Liddadi lad, ya. Huruf dod pada lafaz lad waladdallin italatun muhattamah, maka wajib dibaca italah, maksudnya sifatnya istitalah, yaitu ketika disukun atau ditasdid, yaitu bergeraknya lidah ke depan setelah tepi lidah menempel pada gigi geraham atas hingga ujung lidah menyentuh pangkal gigi atas disertai adanya udara yang menekan dari belakang lidah. Makanya tadi harus ada aliran walam ya walam. Jadi dari pangkal sisi ini sama ujung sisi ini anggaplah lidah ya. Nah, dari pangkal sini sampai sini ujung sisi namanya. Ujung itu kan ini atas ya. Kalau ini kepala lidah. Nah, ini kepala lidah. Ujungnya mana? Atas. Ya, makanya ketika nyebutkan dzal yang keluar apa? Kepalanya. Dza. Teorinya apa? Ujung lidah bersentuhan dengan ujung gigi sirih atas. Ya, seharusnya kan kalau ini ujung